Oke. Karena kalau naik kencang, turun kencang itu juga bisa jadi ada kepanikan di market ya kok ya. Kalau naik kencang, turun kencang, sebenarnya dia kuat naik atau enggak? Kalau dia naik kencang, ya nggak boleh turun kencang Iya. dong, gitu. Tapi kalau saham-saham lain apa ya, sektor lain yang mungkin kalau kamu lihat menarik ya, kayak Arna, ya Arna selalu Nah, dia punya result menurut aku ya, selalu stabil ya. ini, mm, Karena mungkin kayak Mulia ya, gitu ya. Mungkin terakhir orang-orang suka cukup rame kan yang CAKK ya, ya. gerak Nah, coba yang dilihat keramik ya ya gitu. kok ya. Cuman ya Ya, betul Arna betul. ini definisi karena emang Arna ini very good company ya. Kalau kita lihat dari fundamentalnya itu juga sempat ada reportnya, dia sempat ada report itu emang di companies among companies keramik itu adalah bisa dibilang blue chipnya yang punya fundamental paling solid. Tapi good company doesn't mean good stock ya kok kadang Share stoknya, share share price-nya price-nya naik naik belum tentu tentu. ya. Tapi balik lagi, balik lagi kita lihat tuh. Kalau kita mau nyaman atau bisa tidur tenang, minimal kita lihat dari ininya, earningnya ada. Kalau dia earningnya ada bagus, seenggak-enggaknya kalau kita berharap siapa tahu dikasih dividen lebih masuk akal daripada company yang nggak ada earnings ya, atau earning nggak gitu bagus tuh. Nah, salah satunya AMRT itu ya. AMRT juga aku suka ya, tapi perjalanannya pelan ya, gak bosen, tahu-tahu diem-diem dia udah berapa berapa persen naiknya. Ini salah satu yang aku cukup suka ya. Tapi ada momen-momen di waktu kemarin bulan Juli dia boring banget, nggak kemana-mana. Tapi begitu jalan sekarang naik ya. Tapi kalau dilihat ya, kalau by technical kita ukur aja kurang lebih 7%, 16% lah buat berapa orang. Kadang-kadang aduh lama banget ya, males ya, karena main di bumi dulu kayak kemarin ya, atau aku karena main di dewa deh, siapa tahu jackpot. Nah, siapa tahu kalau apa yang sekarang lagi rame lagi ya, orang akan bahas kayak BNBR-nya, siapa tahu bisa jalan. Oke lah, kalau semuanya kita nggak ngerti reasonnya, masuk aja by technical. Kalau nggak cocok ya cut aja gitu. Ya MAPI juga menarik ya, aku juga sempat Ya, lihat kemarin ya. Tapi kalau beberapa analisa dari teman-temannya aku itu lebih gini, Tere. Ya, MAPI menarik, tapi kalau MAPA mungkin secara margin jauh lebih menarik. iya. Ya, cuman bicara margin fundamentals, secara teknikalnya belum kelihatan sih gitu. Jadi kalau by technical lebih enak lihat MAPI ya, rapi gitu jalannya. Nah, ini lebih gampang kita ikutin. Iya. Nah, MAPA itu menariknya karena MAPI-nya year to date-nya udah sangat ngegas ya kok. MAPA-nya ini laggards-nya nih. Nah, biasanya ini yang menarik ya, Hmm, dimana sebenarnya uh, dari dari kinerjanya MAPA itu kan juga juga udah pick up juga ya kok ya. Nah, itu menarik. hmm, hmm. Nah, kok ini banyak banget nih pertanyaan yang Ya, masih di sektor komoditas. Kayaknya teman-teman di sini masih banyak yang belum move on nih kok. Ada yang harusnya panggil Alpinus jawab ini. Oke, ada Adaro gimana nih kok? Adaro Indi deh, Indi Adaro tadi kita belum sempat bahas. Hari ini koreksi dalam ya kan kok. Menurut Ya, betul. potensi Nah, sampai kalau berapa dilihat sampai ke berapa nih kok dan kira-kira di level apa yang kita bisa spek nih? Oh, oke ini udah cukup murah nih. Hmm, kalau untuk Adaro terus terang sih aku expect dia di 3.300 something. Aku mau lihat ya. Udah tinggal dikit lagi ya. Aku nggak berani untuk lebih kayak agresifly masuk ke sini ya, karena sebenarnya indeksnya juga overall turun ya. Nah, cuman turunnya sampai berapa ini yang mungkin kita harus lihat sama-sama secara makronya ya. I think nanti once itu udah mulai pelan ya. Nah, kalau kamu lihat nih, indeksnya si Cool ini kan udah dekat-dekat support Ya. area dia ya. Apakah habis itu dia rebound? Bisa aja. Ya, tinggal kita lihat indeksnya sama bakal reflect nggak gitu ke dia punya kenaikan. Kalau enggak, ya even dia di support, so what gitu loh. Mungkin kita jangan gegabah tuh, jangan masuk dulu, lebih Ya. agresif sih gitu. Nah, kalau kita bicara contoh nih, contoh ya. Tuh UNVR itu di area support. Ya, setuju itu memang di area support. Apakah dia akan respect supportnya? Kamu nggak pernah tahu. Apakah dari support dia akan break?
Kamu juga nggak pernah tahu. Tapi kalau seumpamanya aku mau antisipasi, ya aku akan antisipasi. Kalau dia break, mungkin aku harus prepare stop loss lebih panjang daripada kena setelah break dia naik lagi. Terus kita ke gocek kan nggak enak juga ya. Ya udah, kalau gitu masuk aja bertahap. Bagus nggak secara teknikal? Kalau kita lihat secara teknikal, ibaratnya gini, kamu punya barang bagus. Kalau barang kamu nggak laku, kamu harus diskon kan. Kalau kamu barang ini kamu diskon, seberapa banyak kamu diskon sampai orang beli, itu barusan kita lihat, oh kita nggak perlu diskon lagi ya. Nah, coba reflect nggak sama Unilever? Dia naik, terus dia diskonnya cepet banget, bahkan sampai gap-gap ya, otomatis. Ya, ideal nggak buat kita kalau misalnya kita jualan barang iPhone. Perlu nggak kamu jual iPhone, terus kamu jual sekarang kurang lebih diskon 10%, biasanya diskon 20%. Nggak ada yang beli juga. Nah, something wrong kan. Nah, sekarang kita lihat Unilever gimana earningnya. Ada nggak? Tinggal secara teknikal, Unilever dekat support. Mantul nggak? Nggak akan ada yang tahu. Tapi kalau semuanya kita lihat, oke, mungkin gue nggak masuk dulu. Kalau semuanya dia benar-benar real, muternya lebih jelas, masuk. Mungkin jauh lebih wise. Oke. Gitu. Nah, ini apa nih? Sabrina ngomong MDKA. Mungkin Cici Sabrina mau menjelaskan nih MDKA kenapa nih? Mau nanya atau kita lagi mau apa nih? Dibully? Kayak kemarin dia baru bilang biasa, wah kenapa nggak harusnya di. Oke, jadi sebenarnya MDKA ini ya lumayan aku suka ya karena emang story-nya ke depan itu kan ketika China nanti akan open border, lockdown-nya itu dicabut, ini kan akan menjadi story yang menarik nih, terutama di saham-saham permetalan. Nah, MDKA salah satunya nih yang punya Merdeka Copper Gold, coppernya ya. dan juga copper, gold. Nah, terus kalau kamu lihat, ya biasanya kalau kita lihat ya backtesting ke belakang, itu berapa lama? Waktu kapan sih gold itu lumayan bottom ya. Nah, kalau kita udah bisa lihat itu bottomnya di mana, seenggak-enggaknya coba backtesting ke belakang Agustus sampai Desember itu biasanya gold pada kuat naik ya. Akan reflect nggak? Backtesting aja dulu. Nah, tinggal teknikalnya udah ready nggak untuk jalan. Kalau menurut aku kayak gold, MDKA ini ya, kan ada ruang gap kecil tuh. Nah, mungkin tuh teman-teman bisa pakai untuk masuk ya. Atau maksudnya spekulasi untuk di entry price pertama. Tapi again, kembali lagi nih, kalau lu orang punya barang, mau diskonnya cepet atau enggak, itu menunjukkan barang kamu kuat naik atau enggak. Oke, jadi semakin dia diskonnya besar, semakin dia itu gak kuat naik ya kok ya? Ya, kalau mau relate ke technical ya. Tapi fundamentally oke. Ya, aku suka juga MDKA. Ya, aku suka ada MR juga yang metals. Hari ini koreksi 2,8%. Terus jadi Kohans pesan dari Kohans perhatikan level dekat gapnya. Biasa karena kalau ada gap akan cenderung menutup gap ya di 3990. Iya, terus juga kalau kamu lihat kayak I think Inco juga masih menarik ya. Kalau suruh pilih Ankam atau Inco, aku selalu lebih suka Inco-nya. Ya, tinggal let's say Inco-nya jalan. Kembali lagi konsepnya, leading-nya apa, lagger-nya apa. Itu mungkin lebih gampang kita ikutin sih. Minimal kalau mau nyontek ya nyontek yang udah jalan lah gitu. Oke, mungkin terakhir pertanyaan terakhir. Gak berasa ya kalau udah jam 9 aja nih. Ya udah mau tidur nih, cepetan gitu. ya gimana? Nah, BRMS oke. Sebenarnya dari tiga-tiganya kan hampir sama ya. Kalau kamu lihat bahas si BRMS ini juga ada emasnya juga ya. Nah, ini mungkin ya teman-teman bisa lihat lah. Tinggal share price-nya reflect atau enggak. Nah, dari BRMS-nya sendiri juga udah mulai ranging ya. Nah, terus juga dia kalau kemarin ada sentimen Salimnya masuk dan itu juga cukup legit ya. Tinggal share price-nya jangan turun. Kalau jangan turun berarti ya lu jangan buat low baru lah. Kalau technical fundamentalnya aku udah tahu, belum ada yang berubah kan anyway.
ya udah Nah, ikutin aja BRMS gitu. ini kita di Terima Edis juga ada nge-call nih pas dia pas di tanggal eh, awal November ya, pas dia di support 107 level 172. Nah, jadi eh, target price kita ada di 194 nih untuk resistance-nya. Jadi teman-teman bisa perhatikan level itu ya. Oke nih, mungkin untuk hari ini itu dulu. Hopefully hari ini teman-teman udah ada gambaran besar ya, karena hari ini kita juga banyak bahas tentang outlook nih untuk tahun depan, dimana dari kita dari Trimega ini kan emang bullish on sektor consumer dan juga juga sektor banking ya yang tadi kita bahas. Yap, jadi balik lagi kita back to fundamental lagi nih aku. Balik lagi kita top down Iya, analisis, kita juga bottom up nih. Kita lihat apa aja nih faktor atau variabel yang akan menjadi driver untuk perusahaan ini, apa yang jadi pemberat nih untuk perusahaan ini. Itu semua kita harus balik lagi kerjain PR nih. Harus rajin ya. ya mungkin memang benar-benar harus lihat ini ya, harus mulai lihat lah. Kita sama-sama belajar juga ya, sama-sama sharing ya. Aku rasa kembali lagi apa yang kita lihat dari 2 tahun terakhir ini sebenarnya cukup reflect. At the end of the day, kamu punya earnings atau enggak? See what happen sama tech company yang nggak punya earning. Akhirnya mereka juga suffer kan, mau nggak mau untuk untuk mereka bisa jalan harus cut cost lah. Mereka harus lebih lean lah. Orang-orangnya di cut. Jadi again earningnya nggak ada. Tapi kalau kamu punya earning, ya aku rasa contoh yang paling jelas ya, how waktu dulu si gudang garam bisa beli BCA. 98 waktu krisis itu karena mereka punya duit sih, bukan bucket debt ya. Nah, Nah, ya punya duit berarti punya earning jadi juga ya gitu. Nah, kalau kamu nggak ada earning, kamu punya gambling ke kamu punya debt, ya ini aku rasa survival of the nggak gitu. fittest ya. Perusahaan yang ketika air laut pasang surut ya kok ya. Biasa orang bilang ketika air laut surut itu akan kelihatan nih siapa yang bisa bertahan. Yap, yap, yap. Jadi kita harus balik lagi nih cek apakah ini cash levelnya berapa, cash flow-nya sehat apa enggak ya. Yap. Iya. Ngomong-ngomong, Tere dari tadi nggak bahas soal otomotif nih. Bagus nggak otomotif kalau Astra misalnya? Nah, Astra ini kalau aku lihatnya kan sekarang dia di drive oleh main sektornya yang ngedrive, anak saya yang ngedrive itu kan ada UT, United Tractor sama Ali ya yang contribute besar untuk revenue-nya. Halo Ko Hans, nge-lag ya Ko? Halo Ko, teman-teman, suara aku aman? Oke, jadi kalau personally aku untuk Astra itu emang big caps yang sangat menarik ya, karena kayak penjualan mobil ini kita lihat dari data car sales itu, oh Kohansnya udah leave nih. Oke, oke aku selesaikan pertanyaan Kohans deh mungkin. Oh no, Auto by Astra. Nah, ini juga baru kita bahas nih. Auto ini secara fundamental dia bagus. Cuma emang ada saham-saham yang sebenarnya kurang di-appreciate sama market nih ya. Nah, kalau DRMA dia proxy to EV-nya itu lebih besar nih, karena dia itu adalah yang spare part, dia itu adalah yang provide spare part untuk terutama yang Hyundai kerjasamanya ya. Jadi itu menarik. Nah, ini Kohans nih. Nah, sebenarnya kalau Astra untuk aku sendiri sih aku nggak punya sih, karena ya aku lihat Astra ini semakin kesini bisnisnya itu kan nggak seperti dulu dominannya itu di otomotif, tapi sekarang Astra ini didorong oleh ada UT-nya, ada UT, ada Ali. Jadi aku melihatnya kayak kalau beli Astra itu ibaratnya kayak beli reksadana nih. Ya sebenarnya Iya, itu safe benar. teman yang resiko profilnya lebih rendah kali ya. Tapi kalau aku lebih prefer kalau misalnya aku lagi bullish on on coal, on CPO, aku langsung beli emitennya gitu.
Kalau aku Iya, secara itu betul preference ya. juga. Hmm, oke. Wah, kita Kohans tadi ada yang bilang pokoknya udah ngantuk nih. Malah Oh, justru oke. karena baru bangun, makanya kayak ngantuk. Enggak sih, cuman memang ini ya, udah deket-deket weekend, mungkin ini ya lebih santai aja sih. Iya. Gitu.